Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dan selamat siang. Siang. Oke. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-6. Ya, oke, kita sudah berada di pertemuan ke-6. Adapun materi saya sudah share di Classroom. Ya, silahkan lihat materinya di situ. Video pun yang saya kirim juga sudah ada, saya kirim minggu lalu dan saya akan kirim hari ini lagi. Nah, untuk materi hari ini saya akan share. Saya masih menggunakan yang ada di buku dulu. Silahkan buka bukunya halaman 34. Ya. Silahkan lihat bukunya halaman 34. Saya kira kalian sudah pinjam buku di perpus. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Oke. Nah, yang harus kalian tahu dulu, pindah posisi dulu biar jelas suara saya. Nah, oke. Silakan diperhatikan. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah kalian harus tahu apa itu frase. Lihat, frasa. Jadi frasa itu kelompok kata, ya, yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ingat, yang dominan yang sering digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian ada kata verba. Verba adalah kata kerja. Saya ulangi, verba adalah kata kerja. Jadi yang pertama tadi frase atau kelompok kata, kemudian verba atau kata kerja, terus yang ketiga adalah nomina. Nomina adalah kata benda. Ya, untuk memahaminya, ya, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frase. Jadi kata itu, ya, satuan terkecil dari bahasa, bisa memiliki arti, bisa tidak. Nah, sekarang sedangkan frase adalah kelompok kata. Nah, frase merupakan gabungan beberapa unsur kata, namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frase merupakan kelompok kata non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Itu sebentar kita bahas. Nah, sekarang kita bahas nomina. Nomina atau kata benda. Ya, nomina atau kata benda. Benda. Oke. Contoh, ya. Yang kita bahas tempo hari itu adalah wayang. Itu kata. Nah, sedangkan kelompok kata ini seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang berhubungan dengan wayang ini sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Ya. Wayang itu dilindungi, ya, dari UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Nah, ingat, UNESCO tidak ada hubungannya dengan para wali songo. Tapi para wali songo ini adalah sebuah frase atau kelompok kata.
Ini penyebar agama Islam di Jawa. Itu kelompok kata wayang kulit, wayang wong, atau wayang orang. Nah, ada nanti video yang saya kirim, tolong diperhatikan baik-baik video tersebut tentang nomina, frase, serta verba atau kata kerja. Jadi nanti videonya tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang verba. Verba itu kata kerja. Ya. Contoh kata adalah, contoh frase sudah membagi, adalah, menetapkan, disesuaikan, dibuat. Ini adalah kata. Kemudian frasenya nanti, ini contoh frase. Oke, saya kasih lihat lagi sini. Oke. Verba dan nomina. Ya, tadi verba adalah kata kerja. Ya, betul. Atau suatu kata yang menyatakan pekerjaan, tindakan, atau perbuatan yang berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Adapun nomina adalah suatu kata yang menyatakan nama suatu benda, hal yang berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Contoh verba, ya, berasal, ditemukan, muncul, berbentuk, bertekstur. Contoh nomina atau kata benda itu sangat gampang sekali. Tumbuhan, tanaman, daun, kulit, daging. Ya, betul. Nah, sekarang, nah, yang manakah yang dimaksud dengan frasa verba? Misalnya tadi verba itu kata kerja, frasa itu kelompok kata kerja dan kelompok kata nomina. Ya. Nah, sekarang ini nanti saya bagikan. Nah, contoh frase, ya, banyak digunakan, ya, digunakan itu inti frasenya, sedangkan jenis frasenya verba karena digunakan berarti itu kata kerja. Nah, kemudian industri makanan itu contoh kelompok kata, frasenya industri. Makanan itu benda. Jadi jenis. Nah, ini contoh lagi frase. Dapat merawat. Itu contoh sebuah kelompok kata atau frase. Nah, ini ada merawat. Merawat ini kata kerja. Berarti jenis frasenya verba. Jadi begitu nanti caranya kalau menentukan jenis frase. Apakah dia frase verba atau nomina? Lihat lagi. Noda hitam. Noda. Nomina. Oh, noda. Noda itu benda. Oh, berarti jenis frasenya nomina. Bagaimana toko Sinar Putra 2? Nah, contoh pesawat terbang. Ada yang tahu jenis frasa apa itu? Pesawat terbang. Inti frasanya terbang. Berarti jenis frasanya nomina. Ya, apa? Nomina. Pesawat terbang. Inti frasanya terbang. Berarti verba. Nah, oke. Nah, jadi untuk hari ini cukup materi ini yang saya ajarkan. Jangan terlalu banyak. Jadi hari ini kita belajar tentang verba, kata kerja, nomina kata benda, frase kelompok kata.
Nah, bagaimana cara menentukan nomina, cara menentukan verba? Ya, lihat kelompok katanya. Ya, misalnya ada kata seperti ini. Banyak digunakan. Oh, digunakan itu kata kerja, berarti jadi frasenya adalah verba. Jadi tergantung inti frase yang ditunjukkan. Ya. Jadi nanti sudah saya jelaskan. Nah, sekarang sudah saya jelaskan tugasnya tuh tempo hari. Ya, Pak. Tugasnya masih saya cuma mengingatkan kembali. Ini tugasnya. Map apa yang sudah saya suruhkan? Map berlubang warna kuning. Map warna Kuning. kuning. Oke, ini tugasmu yang sekarang. Kapan dikumpul? Setelah selesai bab 1. Map pertama. Nih. Jadi wacananya bisa bikin sendiri atau cari, bagusnya bikin sendiri. Ya. Oke, silakan di screenshot kalau lupa. Ini juga ada di Classroom sih. Sudah saya simpan. Oke. Nah, sekarang silahkan nyalakan videonya, kemudian SC. Ya, silahkan nyalakan videonya, kemudian screenshot. Ya, silakan nyalakan video tak. Kemudian SC ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, silakan. Nyalakan videonya. Oke, sudah di SC semua? Belum. Sudah? Sudah di SC? Sudah. Oke. Oke ya. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke berapa ini? 6. Ya, pertemuan ke-6 saya nyatakan sudah selesai. Rekamannya nanti bisa kembali dilihat di YouTube. Oke. Ada yang baru masuk 1 orang. Cepat-cepat di SC. Oke.